Oke, ini masih sedikit ya yang masuk baru separuhnya. Kita tunggu dulu sampai teman-temannya yang lain juga ikut bergabung. Oke, ini masih 27 yang baru masuk 25 ya. Berarti masih ada 7 orang lagi yang belum masuk. Oke. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Tinggal 4 orang lagi, enggak apa-apa. Kita tinggal aja, nanti semoga mengikuti ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta ini kameranya diaktifkan dulu ya untuk dokumentasi. Oke, Mas Alivio, kameranya tolong. Mas Iqbal, Mbak Hemas, Mas Dimas, Mbak Putri, Mas Erdi, Mbak Nur Rohmatul, Mbak Ella, Mbak Nur Aini, Mbak Alfida, Mbak Robiatul Adawiyah. Saya minta tolong kameranya diaktifkan ya. Saya ganti server sebentar, Bapak, karena laptopnya kameranya kurang bisa. Oh ya, tidak apa-apa. Oke, Mbak Robiatul Adawiyah, kameranya bisa diaktifkan. Mas Alivio, Mas Erdi, Mbak Nurmatul, Mbak Imas, tolong diaktifkan dulu ya kameranya. Ya, baik Bapak, sebentar. Ini biar saya dan Budila juga tidak lupa ya, mahasiswanya yang mana. Oke. Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sudah 31, berarti tinggal 3 orang lagi yang belum bergabung. Ini sudah masuk minggu ke berapa?
Minggu ke-7. Berarti UTS-nya kapan? Minggu depan, Pak. Sepertinya sudah siap semua ya. Oke, jadi minggu ini, minggu ke-7, minggu depan kita sudah ujian ya. Jadwalnya nanti akan disampaikan oleh jurusan. Tentu saja kita ujiannya bareng dengan semua offering yang lain. Dan soalnya juga akan sama ya. Nah, minggu ini terakhir kita tatap muka ya sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan membahas berdiskusi tentang lembar kerja mahasiswa yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Nah, yang sudah presentasi kemarin kelompok berapa saja? 1, 11, 5, sama 6. Oke, 1, 11, 5, sama 6. Nah, sekarang tanggal 21 ya. Benar ya, tanggal 21. 22, Pak. 22 nih. Oh, 22, sorry, 22 ya. Tanggal 22, ini jam saya yang keliru. Tanggal 22. Kelompok 4 sudah maju belum? Sudah presentasi belum kelompok 4? Belum, Pak. Belum ya. Oke, hari ini kita satu kelompok saja ya yang presentasi, nanti kita diskusi. Sambil nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, karena minggu depan kan kita sudah ujian, jadi biar lebih banyak sesi diskusi, apa yang masih sekiranya perlu kalian pahami ya dari percobaan pertama sampai percobaan ketiga kemarin. Nah, saya minta bantuannya kelompok 4 ya. Saya minta bantuannya untuk kelompok 4 untuk mempresentasikannya ya, LKM-nya. Kelompok 4 siapa aja? Muhammad Alwi, Putri Nafisah, sama Safira Finadia. Oke. Silahkan salah satu menjadi moderatornya. Silakan dimulai. Silakan kelompok 4, Mas Muhammad Alwi Fagarudin, Mbak Putri Nafisa, sama Mbak Safira Vidya Putri. Silakan mempresentasikan hasil diskusi dari video percobaan minggu kemarin. Oke, baik. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Terdengar, silakan. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa percobaan ketiga. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Muhammad Al-Nazaruddin, kemudian yang kedua
Halo. Gimana ini kelompok 4? Apa ada masalah? Baik, rekan saya Amelia Ali. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Terdengar. Dengar. Lembar kerja mahasiswa percobaan ketiga kelompok 4 Muhammad Alwi Wajarodin, Putri Nafisa, Safira Binadia. Tanggal percobaan 15 Maret 2021. Judulnya asam, basa, garam, larutan penyangga, dan pH larutan. Tujuan, melakukan percobaan untuk mengidentifikasi suatu sampel larutan bersifat asam atau basa dan mengukur pH-nya serta membuat larutan penyangga. Kedua, menyimpulkan sifat keasaman atau kebasahan suatu sampel larutan menggunakan berbagai metode kertas lakmus, bromtimol biru, fenol phtalein, dan pH meter. Yang ketiga, menganalisis penyebab suatu larutan dapat bersifat asam atau basa. Yang keempat, menganalisis hasil reaksi netralisasi antara larutan asam dan basa. Yang kelima, menganalisis cara pembuatan larutan penyangga. 1. Tuliskan hasil pengamatan percobaan pengujian sifat keasaman atau kebasahan pada tabel di bawah ini. Nomor 1, larutan asam klorida 0,1 molar. Warna lakmus merah tetap merah, mengubah warna lakmus biru menjadi merah, menggunakan indikator BTB menjadi berwarna orange, menggunakan indikator PP menjadi tidak berwarna. pH 1. Kedua, larutan jenuh kalsium hidroksida. Mengubah warna lakmus merah menjadi biru, warna lakmus biru tetap biru. Menggunakan indikator BTB menjadi warna biru kehitaman. Menggunakan indikator PP menjadi warna merah muda. pH 10. Yang ketiga, larutan asam asetat 0,1 molar. Warna lakmus merah tetap merah. Mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Menggunakan indikator BTB menjadi warna orange. Menggunakan indikator PP menjadi tidak berwarna. pH 3. Yang keempat, larutan natrium klorida 0,1 molar. Warna lakmus merah menjadi merah kebiruan, warna lakmus biru tetap biru. Menggunakan indikator BTB menjadi orange pekat. Menggunakan indikator PP menjadi tidak berwarna. pH 5. Nomor 5, larutan amonium hidroksida 0,1 molar. Mengubah warna lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Menggunakan indikator BTB menjadi biru kehitaman, menggunakan indikator PP menjadi merah muda. pH 9. Larutan yang keenam, larutan natrium asetat 0,1 molar. Mengubah warna lakmus merah menjadi merah kebiruan atau ungu, warna lakmus biru tetap biru. Menggunakan indikator BTB menjadi oranye kehitaman,
menggunakan indikator PP menjadi tidak berwarna, pH 7. Yang ketujuh, larutan amonium klorida 0,1 molar mengubah warna lakmus merah menjadi merah kebiruan, warna lakmus biru tetap biru, menggunakan indikator VTB menjadi orange pekat, menggunakan indikator PP menjadi tidak berwarna, pH 6. Nomor 2, berdasarkan data yang Anda peroleh pada percobaan A, kelompokkan zat-zat yang mempunyai hasil pengamatan yang sama. Kelompok 1, asam klorida dan asam asetat. Kelompok 2, kalsium hidroksida dan amonium hidroksida. Kelompok 3, natrium klorida, amonium klorida, dan natrium asetat. 3, identifikasikan kelompok-kelompok tersebut sebagai asam, basa, atau garam. Mengapa? Yang pertama, kelompok 1, yaitu asam klorida dan asam asetat, termasuk larutan yang bersifat asam, karena keduanya mengubah lakmus biru menjadi merah dan tidak mengubah warna lakmus pada lakmus merah. Kemudian saat ditambahkan brontimol biru, keduanya berubah menjadi berwarna orange. Dan saat dikembalikan indikator PP tidak terjadi perubahan warna atau tetap jernih tak berwarna. Hal tersebut menunjukkan bahwa pH larutan kurang dari 7. Dan saat pH keduanya diukur menggunakan pH universal, pH keduanya menunjukkan pH yang lebih kecil dari pH Aquades atau pH 5, yaitu HCl, asam klorida pH-nya 1 dan asam asetat pH-nya 3. pH selalu kurang dari 7. Kelompok kedua, kalsium hidroksida dan amonium hidroksida, termasuk larutan yang bersifat basa, karena keduanya mengubah warna lakmus merah menjadi biru dan tidak mengubah warna lakmus pada lakmus biru. Kemudian saat ditambahkan indikator brontimol biru, keduanya berubah menjadi berwarna biru kehitaman. Dan saat ditambahkan indikator phenolphthalein, keduanya berubah warna menjadi pink atau merah muda. Hal tersebut menunjukkan bahwa pH kedua larutan lebih dari 7. Dan saat pH keduanya diukur menggunakan pH universal, pH keduanya menunjukkan pH yang lebih besar dari pH Aquades, yaitu 5. pH kalsium hidroksida 10 dan pH natrium hidroksida dan pH amonium hidroksida 9. pH selalu lebih dari 7. Kelompok ketiga, natrium klorida, amonium klorida, dan natrium asetat, termasuk larutan yang bersifat garam, karena keduanya mengubah lakmus merah menjadi merah kebiruan dan tidak mengubah warna lakmus pada lakmus biru. Kemudian saat ditambahkan indikator brontimol biru, ketiga larutan berubah menjadi berwarna oranye pekat dan kehitaman. Dan saat ditambahkan indikator PP, ketiganya tidak menunjukkan perubahan warna, di mana hal tersebut menunjukkan pH menuju netral, kurang lebih 7. Dan saat pH ketiganya diukur, pH menunjukkan pH yang lebih dari atau sama dengan Aquades, yaitu pH NaCl sama dengan 5, pH natrium asetat sama dengan 7, dan pH amonium klorida sama dengan 6. pH ketiga larutan tersebut selalu mendekati 7 atau netral. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Alwi.
Suaranya belum masuk, Mas. Belum terdengar suaranya. Mas Alwi, coba suaranya. Suaranya belum masuk. Silakan dilanjutkan. Halo Mbak Safira, suaranya kurang keras. Oke, sebentar. Ini Mbak Putri, apakah rekan-rekannya memang ada kesulitan ya untuk mic-nya? Oke, tolong ini segera diatasi ya. Kalau memang teman-temannya yang dua tidak bisa ini ya, mic-nya nggak bisa kebantu, langsung di handle aja sama Mbak Putri. Baik, akan saya ambil alih. Yang keempat, hitung pH masing-masing larutan secara teoretis. Yang pertama, larutan asam klorida 0,1 molar dengan reaksi larutan asam klorida menjadi H+ dan Cl-. Konsentrasi H+ sama dengan molar dikali valensi asam, sama yaitu 0,1 molar dikali 1 menjadi 10 pangkat negatif 1 molar. pH sama dengan min log konsentrasi H+ menjadi min log 10 pangkat negatif 1. pH sama dengan 1. Yang kedua, larutan jenuh kalsium hidroksida dengan reaksi larutan kalsium hidroksida menjadi Ca2+ dan 2OH-. Konsentrasi OH- sama dengan molar dikali valensi basa, yaitu 0,1 molar dikali 2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 1 molar. POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 2 kali 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1 dikurangi log 2. pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 dikurangi 1 dikurangi log 2 sama dengan 13 ditambah log 2 sama dengan 13,3.
Yang ketiga, larutan asam asetat 0,1 molar. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali molar asam sama dengan akar 10 pangkat 5 dikali 0,1 molar menjadi 10 pangkat negatif 3 molar. pH min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10 pangkat negatif 7 sama dengan negatif 3 sama dengan 3. Yang keempat, larutan natrium klorida 0,1 molar. Dengan reaksi larutan natrium klorida menjadi Na+ dan Cl-. Garam natrium klorida adalah terbuat dari asam kuat dan basa kuat, maka pH-nya 7. Yang kelima, larutan amonium hidroksida 0,1 molar. Dengan reaksi larutan amonium hidroksida menjadi NH4+ dan OH-. Konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali molar basa sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali 0,1 menjadi 10 pangkat min 3. POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 3 yaitu 11. Selanjutnya natrium asetat 0,1 molar. Dengan reaksi larutan natrium asetat menjadi CH3COO- dan Na+. Garam terbuat dari asam lemah dan basa kuat. Konsentrasi OH- yaitu akar Kw per Ka dikali molar sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 menjadi 10 pangkat min 5. POH sama dengan 5, pH sama dengan 14 min 5 yaitu 9. Larutan amonium klorida 0,1 molar dengan reaksi larutan amonium klorida menjadi NH4+ dan Cl-. Garam terbuat dari basa lemah dan asam kuat. Konsentrasi H+ yaitu akar dari Kw per Kb dikali molar, yaitu akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 5. pH sama dengan 5. Bandingkan pH masing-masing larutan berdasarkan hasil percobaan dan hasil teoritis. Jika terdapat perbedaan, tuliskan penyebabnya. Ada beberapa perbedaan dari hasil percobaan dengan hasil teoritis. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mungkin ketika praktikum di dalam tabung reaksi masih ada sisa-sisa zat lain atau belum bersih. Ketidaktelitian dalam mengamati pH universal atau pH meter, dan mungkin juga penggunaan pipet yang kurang bersih. Yang keenam, tuliskan hasil pengamatan percobaan reaksi pembentukan garam pada tabel di bawah ini. Larutan natrium hidroksida ditambah larutan asam klorida. Ditulis persamaan reaksinya, larutan natrium hidroksida ditambah larutan asam klorida menjadi larutan natrium klorida dan air. Tuliskan hasil reaksi. Larutan natrium klorida ditambahkan air. Dipanaskan di atas cawan penguapan. Yang ketiga, tuliskan hasil pemanasan. Padatan natrium klorida ditambahkan gas H2O. Padatan dibagi 2. Padatan 1 ditambah aqueous lalu ditambah AgNO3 0,1 molar. Ditulis persamaan reaksi larutan natrium klorida ditambah AgNO3 menjadi padatan AgCl2 ditambah larutan NaNO3. Yang kelima, tuliskan hasil endapan padatan AgCl. Yang ketujuh, apa tujuan
penambahan perak 1 nitrat pada percobaan reaksi pembentukan garam. Tujuannya adalah untuk menetapkan kadar klorida dalam suasana netral, serta akan membentuk garam perak yang sukar larut. Pada hasil reaksi terdapat endapan putih AgCl, di mana hal tersebut menunjukkan ion Ag+ pada AgNO3 bereaksi dengan ion Cl- pada NaCl. Yang ke-8, tuliskan hasil pengamatan percobaan larutan penyangga pada tabel di bawah ini. Yang pertama, larutan natrium asetat 0,1 molar dan larutan asam asetat 0,1 molar. Dengan pH awal 6, pH setelah ditambah asam klorida menjadi 5, pH setelah ditambah natrium hidroksida menjadi 9. Yang kedua, larutan amonia dan larutan amonium klorida. Dengan pH awal 7, pH setelah ditambah asam klorida menjadi 3, pH setelah ditambah natrium hidroksida menjadi 7. Yang ketiga, larutan natrium asetat dan aquades. Dengan pH awal 9, pH setelah ditambahkan asam klorida menjadi 9, dan pH setelah ditambahkan natrium hidroksida menjadi 11. Yang keempat, larutan natrium klorida dan aquades. Dengan pH awal 5, pH setelah ditambahkan asam klorida menjadi 3, pH setelah ditambahkan natrium hidroksida menjadi 12. Yang kelima, aquades. Dengan pH awal 5, pH setelah ditambahkan asam klorida 2, dan pH setelah ditambahkan natrium hidroksida menjadi 12. Yang ke-9, manakah campuran yang bertindak sebagai larutan penyangga pada percobaan di atas? A. Larutan natrium asetat dan larutan asam asetat. Yang B. Larutan amonia dan larutan amonium klorida. 10. Mengapa larutan pada jawaban nomor 9 dapat bertindak sebagai larutan penyangga? Yang A. Larutan natrium asetat dan asam asetat disebut sebagai larutan penyangga asam karena terdiri dari asam lemah atau asam asetat dan basa konjugasinya atau garam, yaitu natrium asetat. Kedua komponen saling mempertahankan pH pada penambahan asam atau basa. Yang B. Larutan amonium dan amonium klorida disebut sebagai larutan penyangga basa karena terdiri dari basa lemah, yaitu amonium, dan asam konjugasinya atau garamnya, yaitu amonium klorida. Kedua komponen saling mempertahankan pH pada penambahan asam atau basa. Yang ke-11, apakah fungsi larutan penyangga? Larutan penyangga berfungsi mempertahankan pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH saat penambahan asam atau basa. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Oke, kita beri apresiasi dulu kepada kelompok 4 yang sudah menjelaskan. Dengan ini ya, ada masalah dengan teman-temannya ya, masalah mic-nya ya, masalah di sound-nya. Oke, silakan teman-temannya ada yang ingin menanyakan atau menyampaikan hasil diskusinya, mungkin ada yang berbeda, disampaikan saja biar nanti kita bisa bahas bersama. Pak, saya Pak. Oke, silakan sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aji Wahyu Rinata dari kelompok 8, Pak. Oke, silakan Mas Haji. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya off cam karena kamera saya gelap banget Pak, jadi nggak kelihatan apa-apa. Oke, silakan Mas Haji. Oke, ini Pak, saya mempunyai perbedaan di nomor ke-9 dengan kelompok yang sedang dipresentasikan. Itu soal buffernya Pak, larutan mana yang menjadi buffernya. Di kelompok 9, yang menjadi buffernya itu tadi ada 2 larutan ya, saya sempat foto dan saya simak juga. Itu di larutan CH3COONA dengan CH3COOH, dan larutan NH4 dengan NH4Cl. Begini Pak, menurut saya yang menjadi perbedaannya itu di larutannya ini secara teori adalah benar, karena setahu saya yang namanya buffer itu dihasilkan dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya,
dan basa lemah dengan asam konjugasinya, atau campuran asam lemah dengan garamnya, atau basa lemah dengan garamnya. Secara teori apa yang disampaikan di kelompok presentasi menurut saya adalah benar, tapi perbedaannya dengan kelompok saya adalah kalau kelompok saya yang menjadi larutan buffernya ada di larutan natrium asetat dengan aquades. Saya pilih larutan itu karena ini Pak, berdasarkan data pH-nya Pak. Soalnya di data pH-nya ini kalau larutan yang pertama dengan yang kedua, yang mana yang dipakai oleh kelompok ini itu pH-nya cukup jauh perbedaannya Pak. Saat ditambah pH awal, ini tadi saya bacakan data yang kelompok presentasi Putri. Kalau di kelompok presentasi Putri yang di larutan pertama pH awalnya 6, ditambah HCl jadi 5. Tapi saat ditambahin NaOH dari 6 jadi 9, itu menurut saya cukup jauh Pak. Kemudian yang di larutan kedua pH awalnya 7, ditambah HCl turun langsung ke 3, dari 7 ditambahin NaOH jadi tetap 7. Kalau saya menurut saya itu cukup jauh Pak, jadi yang lebih stabil itu di yang ketiga, dari pH awal 9 ditambah HCl 9 dan ditambahin NaOH jadi 11 kalau di kelompoknya Putri datanya. Menurut saya itu Pak, bagaimana kenapa bisa teori dengan data pengamatannya ini Pak bisa berbeda Pak? Terima kasih. Oke, silakan Mbak Putri akan langsung dijawab atau mempersilakan teman yang lain ingin bertanya. Pertanyaan lainnya dulu, Pak. Oke, ada yang ingin bertanya? Yang lain? Atau sudah sama datanya dengan kelompok 9 dari kelompok lain? Tidak ada yang bertanya ya. Jadi semuanya sudah paham ya. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan Mbak. Untuk data di percobaan terakhir, Ya. yang tadi larutan penyunar natrium aset penyanggapan ditambah dengan HCl juga 9, pH setelah ditambah NaOH juga itu rentannya cuma sedikit, antara 9 ke 11. Kenapa dia tidak dicantumkan dalam larutan penyangga? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nur. Ada lagi? Satu lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, kelompok 4 dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Bapak, saya mau izin bertanya. Oke, silakan Mbak Diva. Permisi, saya Diva Nikmaturama dari kelompok 2. Saya mau bertanya, bagaimana sih indikator asam basa itu bekerja dalam dalam proses penentuan asam basa itu, gitu Pak.
Oke, terima kasih Mbak Diva. Silahkan kelompok 4 untuk menjawabnya. Oke, teman-temannya yang tadi mengalami gangguan bisa membantu juga ya. Tadi Mbak Safira sama Mas Muhammad ya. Muhammad Alwi ya tadi. Oke, bagaimana Mbak Putri, Mbak Safira, Mas Muhammad Alwi? Dua pertanyaan membahas tentang data dari larutan penyangga ya. Satu pertanyaan menanyakan tentang bagaimana cara kerja dari indikator asam basa. Oke, atau teman-temannya ada yang bisa membantu menjawab? Kelompok 4 bagaimana ini, Mbak Putri? Mbak Safira, Mas Muhammad Alwi, bagaimana? Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Aji dan Mbak Nur Rohmatul. Jadi, sepertinya data praktikum tadi, punya kami itu mengacu pada teori sehingga tidak kami masukkan. Jadi mungkin itu kesalahan dari kami sendiri karena tidak melihat data praktikum dan teoritisnya. Oke, gimana Mas yang bertanya tadi? Iya Pak, saya juga bingung di situ Pak, karena secara teori apa yang dari kelompoknya Putri sampaikan itu di nomor 9 benar Pak menurut saya, karena kan itu secara teori kan garam dengan asam lemah dan garam dengan basa lemah. Tapi kenapa ya Pak, kalau di praktikumnya, di datanya itu bisa beda gitu Pak, makanya saya nggak ngambil di larutan 1-2, saya ambilnya di larutan ketiga karena pH-nya itu cenderung stabil Pak, begitu Pak. Oke. Oke, nanti saya dan Bu Adila coba nanti tanggapin juga ya, terakhir. Untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana Mbak? Atau temannya yang lain, masih kesulitan ya untuk bergabung temannya yang lain? Oke, mungkin dari Bu Adila dulu ada yang ingin ditanggapi, Bu Adila? Assalamualaikum Bu Adila.
kesulit ini ya, Mbak Dila ada masalah. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Ini sudah ada yang divaksin? Belum, Pak. Belum? Belum, Bekasi Kalau orang belum, Mbak? Pak. tuanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada ya? Kalau orang tuanya ada yang sudah divaksin? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Di mana, Kalau Mas? di Bekasi Daerah guru mana? dan PNS aja, Pak. Oh, guru dan PNS ya, di Bekasi. Oke, sudah muncul di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, jadi ini materinya sebenarnya sudah pernah disampaikan juga ya waktu SMA di kelas 2 semester 2. Materi larutan. Hampir satu semester bicara larutan semua. Dan setahu saya malah di kurikulum terbaru ya, itu di kelas 2 semester 2 itu KSP malah sudah dihilangkan. College masih. Jadi hampir satu semester tuh waktu kalian kelas 2 kan bahasanya tentang ini ya. Terus nggak tahu kalian sudah pernah praktikum tentang materi ini belum? Materi tentang larutan ini belum di SMA? Sudah pernah, Bapak. Halo? Sudah pernah, Sudah. Bapak. SMA berapa, Mbak? SMA 1 tahun. SMA 1? Blitar, Pak. Talun di Blitar. Oh, Talun Blitar. Oke. Oke. Itu saya tanyakan ya, kenapa? Karena Kak kelas kalian kemarin ada yang sama sekali belum praktikum ini karena memang dianya dari SMK. Jadi ya baru belajar kimia secara dalam itu malah di kuliah. Oke. Ini tadi ya sudah disampaikan tujuan percobaannya di sini ada 5 ya. Ada 3 percobaan. Percobaan pertama ini untuk tujuan 1, 2, dan 3. Sementara untuk percobaan kedua, tujuan keempat, dan yang ketiga tujuan yang kelima. Nah, pengujian asam basanya, ini kan yang pertama dengan kertas lakmus ya. Dari kertas lakmus. Nah, dari kertas lakmus ini kan yang kalian amati apanya? Perubahan warna. Perubahan warna pada kertas. Perubahan warnanya. Oke, itu indikasi apa? Kalau lakmus merah bagaimana? Kalau lakmus biru bagaimana? Kalau biru menjadi merah itu asam, kalau merah menjadi Kalau lakmus biru gimana? Kalau lakmus biru menjadi merah itu larutannya asam, sementara kalau lakmus merah menjadi biru itu larutan tersebut merupakan larutan basah. Oke, kalau tidak ada perubahan, lakmus merah tetap merah, lakmus birunya tetap biru. Netral, Pak. Antara aqueous atau garam. Oke, jadi tergantung ya sebenarnya. Jadi kalau tadi lakmus merahnya itu hanya diuji untuk HCl doang, dia nggak diuji lakmus birunya, karena tidak bisa ambil kesimpulan seperti itu. Baru bisa diambil kesimpulan seperti itu ketika kedua lakmus itu digunakan bersama. Jadi kalau kita punya larutan NaCl, kita uji dengan lakmus merah, kita uji dengan lakmus biru, ternyata tidak ada perubahan warna. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau dia tidak ada perubahan warna. Berarti ini dia tidak asam, tidak basah, gitu. Tapi kalau yang diuji itu hanya satu saja, misal kita punya NaCl, kita gunakan lakmus biru warnanya tetap biru, nah itu belum valid kita kalau misal mengatakan, oh ini sudah, oh ini netral gitu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kenapa? Karena kurang, gitu. Nah, tadi kan teman kalian nanya ya, paham belum maksudnya dari penjelasan saya tadi? Halo? Paham, Pak. Paham, Bapak. Nah, tadi kan teman kalian nanya ya, jadi gimana sih sebenarnya ini kan yang ditanyakan sebenarnya mekanismenya ya. Nah,
mekanismenya itu justru sebenarnya harusnya kalian cari sih. Ini saya seperti praktikum sebelumnya kemarin ya, saya kasih guideline-nya. Pertama ini kalian cari tahu dulu tuh, lakmus merah dan lakmus biru itu sebenarnya apa sih. Nah, kalau kalian nanti, atau kalian kalau sudah belajar, atau ada yang tahu nih, lakmus merah dan lakmus biru itu sebenarnya komposisinya apa sih? Ada yang tahu? Oke, nanti kalian cari ya. Jadi lakmus merah dan lakmus biru itu isinya ada, dia itu ada ini, ada lisen, ada jamur, semacam jamur itu ya, jamur lisen, dan dia itu punya dye, jadi punya zat warna. Nah, ketika zat warna itu di dalam kondisi lingkungan yang asam, dia itu akan mengalami perubahan warna, dan ketika di kondisi yang biru dia juga akan mengalami perubahan warna. Nah, kenapa kok ada perubahan warna? Itu ada mekanismenya. Nah, mekanismenya ini yang harus kalian cari. Sama halnya dengan uji yang selanjutnya, kan ada dua indikator ya yang digunakan ya, indikator BTW sama indikator PP. Dan triac pH-nya kan ini udah umum ya, kalian sudah tahu triac pH-nya. Ketika dia, ini kan kemarin kita sempat bahas, tapi untuk metil merah ya, ketika dia itu warnanya kuning, itu berarti di larutannya itu punya pH 6 atau lebih kecil. Kalau itu warnanya biru, berarti pH larutannya itu di atas 7,6. Begitu juga untuk PP, dia baru akan mulai berwarna menjadi pink muda ya, cenderung ke ungu itu ketika pH-nya di atas 10. Kalau di bawahnya dia masih bening. Nah, kemudian kan kita menggunakan juga indikator universal. Nah, terus kan sebenarnya dari poin ini kan ditanyakan ya, dikelompokkan mana yang asam, mana yang basa, dan mana yang garam. Nah, pertanyaan saya sekarang. Kalian tahu nggak asam itu apa? Asam itu apa? Isi Pak. Asam adalah sebuah zat yang mendonorkan H+. Yang dapat mendonorkan H+. Basa? Basa adalah sebuah zat yang dapat menerima H+. Oke, itu menurut siapa? Menurut Menurut teorinya Brewster Lowry, Pak. Oke, benar. Menurut teorinya Brewster Lowry. Ada berapa teori asam basa yang kalian kenal? Arrhenius, Brewster Lowry, Lewis. Oke. Nah, di sini kita nanti lebih banyak ini ya, yang di sini kan membahasnya lebih ke Arrhenius ya, yang pertama. Nah, teori asam basa itu yang kalian ketahui kan 3 ya? Benar ya, ada 3 ya? Atau diajarin lebih? Nah, teori asam basa itu lebih dari 3 ya. Ada 9, setahu saya itu ada 9 teori, nanti diajarkan tapi masih agak lama nanti. Nah, nanti kalau di praktikum ini kita lebih banyaknya bicara berdasarkan teori Arrhenius. Tuh, jadi kita lihat ketika suatu zat itu dimasukkan ke air, dia itu nanti akan menghasilkan ion hidrogen atau ion hidroksida. Nah, kalau yang menghasilkan ion hidrogen, berarti itu asam. Kalau yang menghasilkan ion hidroksida itu berarti basa. Nah, ini menarik ya. Menariknya adalah, terus kan ada garam. Nah, di sana kalau nggak salah tadi kan garam, menurut teman kalian kan ada NaCl ya, terus ada NH4Cl ya, terus ada satu lagi tadi. Nah, itu dasarnya apa kira-kira pengelompokannya? Oke, garam itu apa deh?
Kalau pengelompokan garam dari percobaan ini, kalau dari kelompok saya melalui itu Pak, cara dari pH itu kan ada pengukurannya. Jadi dari situ, dari nilai pH-nya Pak. Kalau dari pengelompokan garam. Oke, pH-nya seperti apa Mbak Alfrida? Kalau kalau NaCl kayak pada percobaan yang pertama itu kan yang NaCl itu kan 5, terus yang NH4Cl itu kan 6, itu kan hampir mendekati netral. Netralnya kan 7 ya Bapak. Jadi hampir mendekati. Jadi menurut saya dari kelompok saya pengelompokannya dari situ. Untuk garam nanti bersifat asam ataupun basa dari pH-nya itu Pak. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang berbeda pendapat? Oke, gini ya, apa namanya, pertanyaannya lagi deh, ini biar membantu kalian. Apakah garam itu selalu netral? Tidak Bapak, garam bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Oke, berarti sebenarnya kalau kita lihat dari pH-nya kemudian tuh mendeketin 7, berarti tidak valid dong. Nah, itu kan yang 7 itu khusus untuk garam yang bagaimana? Ada garam yang pH-nya 7, itu namanya garam apa? Menurut saya garam yang mengandung ion logam alkali atau ion logam alkali tanah, kecuali Be12. Seperti itu. Nah, kalau kita punya natrium asetat, tahu ya natrium asetat? CH3, COONA. Itu kan garam juga ya. Itu garam yang pH-nya 7 bukan? Bukan, Pak. Bukan. Garam yang pH-nya 7 itu dari asam kuat sama basa kuat, Bapak. Oke, benar ya. Kalau kita lihat dari sumbernya gitu. Nah, itu punya nama ya. Namanya itu apa? Kalau 7 itu kan berarti nggak asam, nggak basa ya. Berarti kita nyebutnya apa? Netral. Nah, Netral. berarti namanya garam apa? netral. Nah, garam netral. Kalau garam yang pH-nya di bawah 7 kita nyebutnya apa? Garam yang Asam. bersifat asam, sedangkan yang di atas 7 garam yang bersifat basa. Oke, paham ya? Berarti sudah tahu ya. Jadi garam itu nggak harus 7 pH-nya. Tergantung spesies penyusunnya itu seperti apa. Clear? Clear, Bapak. Nah, Iya, Pak. yang kedua nggak ada masalah sih kalau saya lihat dari presentasinya dan saya baca dari LKM-nya rata-rata sudah benar ya. Cuma nanti paling hati-hati nulis fasenya saja, kemudian nanti dijelaskan ya fungsinya itu apa untuk paranetratnya dan seterusnya. Nah, untuk reaksinya saya kira nggak ada masalah. Nah, yang jadi problem ini rata-rata sama ya di kerjaan ketiga ya. Oke, sudah nyampe ya materinya, udah nyampe materi buffer ya, udah masuk materi larutan penyangga ya kalian ya, atau belum? Sudah ya. Nah, tadi sudah ada yang nyampaikan tadi. Jadi benar ya, buffer itu isinya adalah kalau kita bicara buffer asam atau larutan penyangga asam, berarti isinya memang ada asam lemah dan basa konjugasinya. Basa konjugasinya kan dalam bentuk garamnya ya. Dan sebaliknya, kalau kita punya larutan penyangga buffer basa, berarti ada basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, tadi kan yang jadi pertanyaannya kan adalah teorinya kan seperti itu ya, tapi realnya ketika dicek hasilnya ternyata berbeda sekali ya. Benar? Oke. Betul, Pak. Oke. Kan kalian ini ya melihatnya kan dari pengertiannya ya. Pengertian larutan penyangga itu apa sih? Larutan yang terdiri dari asam lemah atau basa lemah dan garamnya, Bapak. Iya, itu kan penyusunnya ya. Tetapi pengertiannya apa itu?
larutan yang bisa mempertahankan pH-nya, Pak, walaupun ditambah asam, basa, ataupun pengenceran. Oke. Sekarang pertanyaannya, benar ya tadi ya. Jadi buffer itu kan atau nama lainnya larutan penyangga itu, kenapa disebut penyangga ya karena dia itu bisa mempertahankan pH larutan. Nah, ketika mengalami apa? Mengalami pengenceran, mengalami penambahan asam, maupun mengalami penambahan basa. Nah, pertanyaannya itu ada kondisinya nggak? Kondisi dia bisa mempertahankan pH. Oke, ada nggak kondisinya? Ada yang tahu? Mau menjawab, Pak. Silakan Mbak Diva. Larutan buffer harus mengandung konsentrasi asam yang cukup tinggi untuk bereaksi dengan ion OH- yang ditambahkan kepada itu larutan tersebut, dan harus mengandung konsentrasi basa yang sama tingginya untuk bereaksi dengan ion H+ yang ditambahkan. Nah, asam basa dari buffer itu tidak boleh saling menghabiskan dalam suatu reaksi penetralan tersebut, Pak. Oke, benar ya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi nggak? Bahasa simpelnya. Sudah benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Diva. Ada yang lain? Larutan buffer bergantung pada konsentrasi. Begitu. Mau mencoba menjawab. Konsentrasi apanya Mbak Frida? Tergantung pada konsentrasi larutan asam lemah dan basa lemah. Iya. Selain itu? Pengionan senama, Bapak. Apakah benar, Bapak? Iya. Oke, jadi tadi kan sudah bukan. Jadi gini, tadi udah disampaikan ya sama kelompok 4. Kelompok 4 tadi kan menjawab dari LKM-nya kan berdasarkan teori ya. Jadi ada 2 buffer tadi, buffer asam dan buffer basa. Campuran dari amonia dengan amonia klorida, dan juga yang kedua campuran dari ini ya, asam asetat dan natrium asetat. Nah, dari situ harusnya ya ketika kita tambahkan dengan asam kuat, kan hanya tidak terlalu berubah jauh ya. Ditambah dengan basa kuat juga harusnya tidak berubah jauh. Tapi realnya kan ternyata berubah jauh kan. Harusnya ya, kan kita gunainnya kan tadi ini ya, indikator universal ya, indikator universal. Harusnya ketika buffernya asam, katakanlah dia itu 6, ya di 6. pH-nya di sekitaran 6. Ketika ditambah sama asam kuat ataupun basa kuat. Tapi realnya kan ternyata terjadi perubahan yang ekstrim kan. Nah, kenapa? Karena yang ditambahkan itu kan penambahannya kan adalah penambahan NaOH dan HCl. NaOH dan HCl itu apa sih? NaOH itu basa kuat dan HCl itu asam kuat, Pak. Oke, dua-duanya kuat kan? Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Diva ya. Kalau misal kalau buffer itu kan sebenarnya ada mekanismenya ya, bagaimana dia itu bisa mempertahankan pH-nya. Nah, bisa mempertahankan pH-nya itu bagaimana? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diva. Ini saya coba tunjukkan ya.
Sudah muncul di sini? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah. Ini kan saya ambil contoh buffer asam ya. Buffer asam ini ada asam asetat dan natrium asetat. Nah, di sini ketika larutan ini kita tambahkan dengan HCl ya. Nah, di sistemnya kalau kita punya buffer, ini kan ada dua ya, ada asam asetatnya dan juga ada garamnya, natrium asetatnya. Natrium asetatnya kan terion jadi ion natrium dan ion asetat ya. Sementara asam asetatnya kan ini membentuk keseimbangan menghasilkan ion H+ dan ion asetatnya ya. Nah, kamu lihat kalau kita di dalam sistem ini kita tambahkan dengan HCl, berarti ada tambahan ion apa lagi? H+, Pak. Dan Cl-. yang berkontribusi dalam keasaman atau pH larutan itu H+-nya atau Cl-nya? H+-nya. H+-nya, Bapak. Nah, H+-nya itu akan bereaksi dengan apa? Dengan CH3CONA-nya atau dengan CH3COH di dalam sistem buffer itu? Dengan CH3COO-. Basa konjugatnya, Pak. Iya, dengan basa Bersama konjugatannya ya. konjugat. Dengan CH3COO- ya, berarti. Iya, Bapak. Nah, dari situ dia itu kan bisa menetralkan ya ketika jumlahnya itu cukup. Tapi kalau jumlah dari ion H+ dari HCl-nya itu lebih banyak, yang mendominasi keasaman di dalam sistem buffernya ini sekarang adalah yang mana? H+ dari HCl-nya atau yang lainnya? H+ dari HCl-nya, Bapak. Oke, jadinya nanti yang berperan untuk keasaman dari larutannya kan bukan lagi buffernya ya, bukan lagi keseimbangan di dalam sistem buffernya, tapi siapa? Tapi H+-nya, gitu. Makanya di situ larutannya itu menjadi sangat jauh. Nah, makanya itu sebenarnya kuncinya adalah kalian lihat standarnya. Kan kita gunain ini ya, pembandingnya ya. Pembandingnya itu kan kita ukur Aquades ya. Aquades kita ukur pH-nya dapat kan? Terus Aquades ditambah dengan HCl juga diukur kan pH-nya berapa? Aquades ditambah dengan NaOH kita juga ukur pH-nya berapa. Nah, itu dari situ sebenarnya kita bisa lihat kalau berdasarkan fakta ternyata terlalu jauh ya perbedaannya ya. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira bisa nggak dibuktikan secara teorinya? Harusnya ini tuh ditambahin dengan 1 tetes itu, dia itu 2 tetes ya, kalau di percobaan kan 2 tetes ya. 2 tetes itu nanti yang lebih mendominasi yang Oke, mohon maaf tadi keluar ya saya. Sinyalnya kurang stabil. Oke, kira-kira nanti bisa nggak kalian buktikan secara teori? Harusnya itu tuh terbentuk buffer atau enggak? Kira-kira bisa dibuktikan nggak nanti? Halo? Oke, masih terdengar suara saya? Masih, Pak, masih. Masih, Bapak, masih. Oke, jadi gini, nanti laporannya ingin saya lihat kalian bisa nggak nanti kira-kira membuktikan kalau ini tuh sebenarnya secara teori harusnya terbentuk buffer nih. Larutan ini buffer nih. Entah yang satu larutannya buffer asam atau buffer basa secara teorinya. Nah, ini yang harus kalian cari tahu nanti. Kira-kira gimana? Kuncinya adalah di reaksinya.
Jadi kalian nanti bisa lihat reaksinya. Nah, bisa dihitung? Bisa. Kita pakai asumsi. Masih ingat dulu di kimia dasar, 1 mili itu berapa tetes? Satu tetes, Pak. Enggak. Ada yang masih ingat nggak? 20 tetes bukan, Pak? Iya, benar, Mas Bayu. 20 tetes. Nah, berarti kan kalian bisa prediksi ya. Kan konsentrasinya ada ya. Konsentrasi dari HCl-nya diketahui, konsentrasi NaOH-nya diketahui, tetesnya juga diketahui. Hal yang sama juga diketahui dari campurannya. Jadi, buffer asamnya diketahui berapa mili komposisinya, buffer basanya juga diketahui komposisinya. Gitu. Nanti coba kalian hitung, dikuantitatifkan, kira-kira bisa nggak nanti terbukti. Kalau faktanya kan enggak ya. Kalau faktanya kan malah aneh ya. Nah, kenapa kok aneh? Ada ya itu kemungkinannya tadi HCl-nya itu sangat pekat. Jadi konsentrasinya sangat tinggi, jadi dia mempengaruhi keasaman dari sistemnya. Itu sebenarnya bisa dihitung sih. Dihitung dari sana gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Berarti buffer itu bergantung pada jumlah asam basa konjugat penyusunnya, Bapak. Apanya? Tergantung apanya? Yang ditanyakan bergantung apanya? Maksudnya keefektifan buffer itu berarti kan tadi yang disampaikan Diva tadi kan itu ya, itu yang disampaikan kapasitasnya ya, berarti yang dimaksud kapasitasnya ya, kemampuan untuk mempertahankan pH-nya. Begitu, Mbak. Iya. Iya, jadi tergantung dari jumlahnya, dari konsentrasinya, berapa volumenya, kemudian tergantung juga dengan perlakuannya. Dia ditambah dengan asam kuat atau asam lemah. Nah, kalaupun asam kuat, banyaknya berapa banyak, gitu. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin konfirmasi Pak, berarti seharusnya larutan yang pertama dan kedua itu memang buffer kan ya Pak? Karena penambahannya saja Pak yang mempengaruhi pH-nya. Nah, ya, jadi ini menarik ya. Kalau di percobaan-percobaan sebelumnya kan kalian tidak menemukan sesuatu yang aneh ya. Semuanya kan sesuai dengan teorinya ya. Teorinya seperti itu. Kemudian di video percobaannya pun juga sama ya, benar ya. Di laju reaksi sama di keseimbangan kimia ya. Kan tinggal masalah pemahamannya kalian kenapa terjadi perubahan atau seperti apa ya. Nah, kalau di sini kan sudah ada beberapa yang sudah paham nih. Ini harusnya seperti ini, tapi realnya ternyata berbeda. Nah, ini coba kalian analisis. Tuh. Ini penting ya. Kenapa? Karena ini terlihat masih jauh ya. Kalian kan baru semester 2 ya. Tetapi ini nanti akan membantu kalian. Kalau kalian sudah bisa berpikir kritis dari yang harusnya seperti apa, tapi realnya seperti apa, kalian coba analisis. Nanti ketika kalian real penelitian, ingat ya, penelitian nggak harus nunggu skripsi ya. Kalian sekarang pun kalau ingin penelitian, bisa penelitian. Nah, itu kalian bisa analisis, ini tuh problemnya apa sih? Yang salah apa? Kenapa kok nggak bisa? Nah, tadi kan saya belum memberi kesimpulan apakah itu sebenarnya harusnya itu dia itu se-ekstrim itu perbedaannya atau enggak ya. Kenapa? Karena kan belum ada data kuantitatifnya kan belum dihitung ya. Itu kan yang saya minta kalian hitung. Tapi misal ternyata harusnya dia memang tidak terlalu beda jauh tuh pH awal dengan pH setelah penambahan HCl maupun NaOH. Nah, itu kenapa? Nah, itu kalian analisis. Karena apa? Karena ketika kalian nanti penelitian, terkadang yang masalah itu bukan prosedurnya, bisa jadi nanti bahannya atau apanya. Dan kenapa kok itu bermasalah bisa kalian lihat nanti, gitu. Begitu Mas Aji. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti Silakan. dicoba untuk belajar lagi perhitungannya Pak. Ya, nanti coba dihitung ya. Di kuantitatif itu nanti akan kelihatan alasan kalian menyebutkan kok kenapa ini tidak sesuai dengan teori itu valid atau enggak. Kalau cuman kalian sebutkan A saja tapi tidak ada perhitungan kuantitatifnya, ya itu kan berarti masih prediksi ya. Gitu. Oke, silakan. Ini sudah 1,5 jam.
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya, bisa kalian tanyakan juga di grup, terutama materi yang sudah lewat, laju reaksi sama keseimbangan kimia. Kita kan besok untuk UTS-nya kan tidak hanya materi tentang asam basa dan garam sama larutan penyangga ya, tapi dari awal. Jadi kalau ada yang masih belum paham, silakan disampaikan di grup ya, nanti saya atau Bu Dila nanti bisa menyampaikannya. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Oke, Bu Adila. Monggo Bu Adila kalau ingin ada yang disampaikan. Oh, terima kasih Pak Danar. Nah, ini sudah Pak Danar sudah cukup ini lengkap ya yang tadi yang disampaikan. Iya Pak, berarti kita itu praktikum minggu depan selanjutnya tuh cari data-data yang keliru aja supaya cari data-data yang agak aneh supaya bisa dibahas. Kalau datanya bagus kan pembahasannya jadi kurang gitu ya Pak ya. Seperti penelitian kalau datanya bagus sesuai teori itu malah nggak ada yang dibahas. Penelitian kan setidaknya ada data satu yang nggak terlalu bagus sehingga itu bisa menjadi penemuan baru. Jadi nanti lihat Bu, kan ini apa namanya realnya kemarin kan seperti itu ya Bu, dicoba lagi juga realnya ternyata seperti itu. Kalau kemarin kita mengerundut sampai bawah kemarin enggak selesai sih videonya kemarin. Nah ini ya apa namanya paling enggak bisa jadi gambaran buat ini ya teman-teman offering H ya kalian ya. Nah, kimia 2020 offering H. Jadi yang disampaikan Bu Dila tadi, ketika penelitian itu ada yang smooth, benar-benar sesuai gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang enggak. Nah, yang enggak itu tantangan sebenarnya. Karena kita cari ini problemnya apa sih? Ini jangan-jangan ini novelty nih, ini keterbaruan baru. Atau memang ada yang problem gitu. Kan kita harus menganalisisnya gitu. Oke. Nah, ada lagi Bu Dila? Monggo. Itu Pak, tadi saya lihat yang ditampilkan oleh kelompok yang presentasi ini, kenapa ya mereka itu mencari konsentrasinya ada yang diubah dalam normal. pH sama dengan negatif log konsentrasi. Nah, konsentrasinya itu mereka ubah dalam normalitas. Padahal atas-atasnya itu konsentrasinya dalam molaritas. Ya, tadi ada. Itu Bu Dila, karena yang diukurkan konsentrasi dari OH-nya. Mereka memasukkannya pakai rumus, Bu. Jadi kan kalau nggak pakai rumus kan sebenarnya sama nanti hasilnya. Jadi contoh yang kalsium hidroksida ya tadi ya? Ya, yang CaOH 2 kali. Jadi mereka langsung pakai rumus sih. Kalau pakai reaksi juga bisa sebenarnya. Oh gitu deh Pak. Gimana Nun? Ya, itu aja Pak. Oke, jadi ini ya kita lanjutkan diskusi via WhatsApp ya. Nanti kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan saja. Seperti biasa nanti laporannya sehari sebelum kalau ini praktikumnya ya berarti karena ini hari Senin ya berarti hari Minggu. Malah nggak apa-apa kan jangan sehari sebelum ujian, nanti kalian nggak ada waktu buat belajar itu. Jadi diselesaikan minggu ini, diklikkan, dibikin laporannya, dikumpulkan, terus nanti bisa fokus untuk belajar. Nanti kalau misal ada informasi terkait dengan ujiannya nanti bagaimana dan seterusnya, yang perlu kami sampaikan nanti kami sampaikan, gitu. Oke? Ada yang ingin masih dikonfirmasi? Oke, cukup? Oke, enggak kerasa ya. Jadi sini sudah mau semesteran, berarti tinggal bentar lagi UAS ya. Sudah semester 3 kalian. Oke, jadi seperti yang selalu saya sampaikan, dijaga kesehatannya, kemudian dipersiapkan, kalau ada yang perlu dikonfirmasi. Ingat saya dan Bu Dila itu enggak tahu kalian ada problemnya di mana kalau kalian tidak menyampaikan. Gitu. Nanti apa yang bisa kami bimbing atau kami bantu nanti akan kami sampaikan. Gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.
Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima jelas ya. kasih.